Ciri fisik Zaid ibn Harithah ini bagaimana? Ya, digambarkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah Islam, bahwasanya sahabat Zaid ibn Harithah ini, ya, qasirun, dia ini pendek, adimun, asmar, ya, kulitnya coklat, ya, seperti layaknya kita orang Indonesia ini, kulitnya sawo matang. Beda dengan kebanyakan orang Arab, beda kebanyakan dari orang Ajam, orang asing, terutama dari Barat. Ya, sahabat Nabi ini ada yang dari Persia, yaitu sahabat Suhaib Ar-Rumi, sahabat Salman Al-Farisi, ada juga dari Habasyah Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam. Tetapi beliau ini ya seperti mirip kita orang-orang Indonesia. Ya, ini Zaid bin Harithah. Ini adalah gambaran perawakan tubuh orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita masih dalam keadaan nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di majlis ilmu, di mana kita menggali inspirasi iman, menggali motivasi hidup atas dasar iman dan Islam, yaitu The Golden Age, kisah inspirasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini dan 2 episode berikutnya kita akan membahas dan menggali inspirasi dari 3 pahlawan perang Mu'tah. Mereka adalah Zaid ibn Harithah, sesuai urutannya, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Zaid ibn Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah ibn Rawahah. Subhanallah, radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai ketiga sahabat pahlawan perang Mu'tah. Kita di bulan November sering menyebut bulan ini adalah bulan pahlawan. Maka pahlawan sejati bagi kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah para sahabat-sahabatnya. Betapa hebat perjuangan dan kepahlawanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membela agama, membela Allah, membela Rasulullah SAW, dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi dan luhur di atas muka bumi ini. Sahabat Zaid ibn Harithah adalah seorang sahabat yang istimewa, yang excellent. Beliau lebih dari sahabat-sahabat yang lain. Dari segi apa? Dari segi kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Beliau dijuluki sebagai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan julukan Zaid ibn Muhammad. Sebelum ada larangan dalam Islam mengadopsi anak, lalu kemudian anak itu dinisbatkan nasabnya secara biologis kepada ayah angkatnya, beliau dikenal namanya dengan Zaid ibn Muhammad. Zaid putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan julukan sebagai apa? Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kisah ya Zaid ibn Harithah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah,
menjadi anak angkat, anak asuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ketika berjumpa dengan ayahnya, dia lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ayah angkatnya. Allahu Akbar. Dan kemudian dia mendapatkan kemuliaan oleh Islam, mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima yang dipilih oleh Rasulullah SAW dalam misi yang sangat suci, yaitu misi untuk menggentarkan Romawi Timur di Perang Mu'tah dalam rangka mewujudkan visi Rasulullah SAW membebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri fisik Zaid ibn Harithah ini bagaimana? Ya, digambarkan oleh para ahli sirah, ya, ahli sejarah Islam, bahwasanya sahabat Zaid ibn Harithah ini adalah ya qasirun. Dia ini pendek. Adimun, asmar, ya, kulitnya coklat, ya, kulitnya gelap, ya, kecoklatan, ya, seperti layaknya kita orang Indonesia ini kulitnya sawo matang, ya, beda dengan kebanyakan orang Arab, beda kebanyakan dari orang Ajam, orang asing, terutama dari Barat, ya, sahabat Nabi ini ada yang dari Romawi, dari Persia, yaitu sahabat Suhaib Ar-Rumi, sahabat Salman Al-Farisi, ada juga dari Habasyah Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam. Ya, tetapi beliau ini ya seperti mirip kita orang-orang Indonesia. Ya, ini Zaid bin Harithah. Ya, ini adalah gambaran perawakan tubuh orang Indonesia. Pendek, kulit coklat sawo matang, dan kemudian dia itu syadidul admah fi anfihi qatsun. Dia pesek. Nah, dia kulit coklat, gelap, sawo matang, dan pesek. Udah gitu pendek lagi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya, persis gambarannya orang Indonesia. Ya, secara umum ya, orang Melayu. Subhanallah, pendek, coklat, sawo matang, pesek. Allah. Artinya apa? Umat Rasulullah SAW ini, ya, itu menyebar sedemikian rupa, ya, diyakini Islam ini dipeluk oleh beragam suku, bangsa, dan budaya. Ya, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit putih kemerah-merahan, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, coklat kayak kita bangsa Indonesia. Dan kita bangsa Indonesia ini, rumpun Melayu, diwakili oleh sahabat Zaid ibn Harithah. Subhanallah. Dan itulah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Rasulullah. Ya. Beliau awalnya adalah seorang anak yang diperjualbeli, ya, anak belia yang diperjualbelikan di pasar budak, di pasar Ukaz di Makkah. Dibeli oleh Hakim bin Hazam. Ya, Hakim bin Hazam adalah kerabatnya istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hazam setelah membeli Zaid ibn Harithah, yang saat itu masih anak muda, anak belia, anak kecil, ya, beliau hadiahkan, ya, anak budak belia ini kepada bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Lalu kemudian Khadijah menyerahkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh sebelum beliau diangkat sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Dari mana keluarga Zaid bin Harithah ini? Beliau adalah putra Harithah. Harithah ini digambarkan, ya, beliau ini adalah seorang seorang dari suku Arab, ya, istrinya adalah Su'dah. Nah, istrinya itu adalah Su'dah dari Bani Ma'an. Nah, satu waktu, ya, Su'dah istri Harithah, ya, Su'dah dari Bani Ma'an ini ingin pergi menziarahi kaumnya, keluarganya di Bani Ma'an.
Maka Harithah ya, melepas kepergian istri dan anaknya Zaid ibn Harithah. Ya. Karena beliau sibuk, beliau seorang pedagang, sibuk, tidak bisa membersamai istri dan anaknya. Selalu ingat bagaimana pekerjaannya harus diselesaikan di negerinya, di kampungnya. Maka beliau melepaskan Su'da, istrinya, dan putranya Zaid bin Harithah ini bersama kafilah yang lain pergi ke Bani Ma'an. Sampai di Bani Ma'an tidak berapa lama, lalu kemudian subhanallah, ya, Bani Ma'an ini berseteru dengan suku-suku lain. Lalu kemudian diserang suku Ma'an ini, dan banyak di antara suku Bani Ma'an ini yang menjadi tawanan perang. Subhanallah. Satu di antaranya adalah Zaid ibn Harithah. Ya, mereka ambil Zaid dan mereka jual di pasar budak di Makkah. Allahu Akbar. Walillahillah. Pasar itu perbudakan menjadi hal yang lumrah. Ya. Budak itu menjadi alat industri. Ya, menjadi faktor produksi yang terjadi selama ribuan, ratusan bahkan ribuan tahun. Ada dalam peradaban Romawi, di peradaban Yunani kuno, kemudian India, Cina, Mesir kuno, semua menggunakan tenaga-tenaga manusia. Belum ada tenaga alat, ya, transportasi, belum ada ya alat industri, belum ada ini dan sebagainya. Yang menjadi alat untuk membangun satu bangunan, infrastruktur, membangun istana, membangun rumah dan sebagainya, itu adalah tenaga-tenaga manusia. Dan mereka menjadi budak, diperbudak. Kenapa? Karena tenaganya murah. Bahkan tidak perlu dibayar gaji, ongkos kerja. Cukup budak itu diberi makan, diberi jaminan hidup, pakaian, sudah. Itulah ya cara peradaban-peradaban tua dahulu memperlakukan budak. Subhanallah. Nah, Islam datang membebaskan perbudakan. Nah, pada saat itu, bahkan sebelum Islam ini datang, diresmikan oleh Allah, dideklarasikan pada saat malam turunnya wahyu kepada Nabi SAW di Gua Hira, ya, Rasulullah SAW, Muhammad putra Abdullah sebagai calon utusan Allah, sudah memiliki kecenderungan hati untuk membebaskan perbudakan. Maka Zaid bin Harithah ini, ya, dia dibebaskan dari perbudakan. Ya, memang ini hadiah dari Hakim bin Hazam kepada istrinya Khadijah, ya, istri Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kemudian diterima oleh Rasulullah, bukan lagi statusnya sebagai budak, tetapi dia sudah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menganggap Zaid ibn Harithah ini sebagai putranya sendiri. Sudah dianggap sebagai putra dan keluarganya sendiri. Ya, yang membantu Rasulullah, membantu perniagaan Nabi, membantu perjalanan Nabi SAW. Dan beliau perlakukan Zaid bin Harithah ini sebagai orang yang merdeka. Sebelum turun ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Allahu Akbar walillahilhamd. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu waktu, ya, jamaah kafilah haji dari berbagai suku di Jazirah Arab ini datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan kafilah dari Bani Ma'an, dari keluarganya Harithah, ayahnya Zaid, mendengar, ya, bahwasanya Muhammad Al-Amin yang terkenal di seantero Makkah, seorang pemuda, seorang hartawan, seorang suami dari konglomerat wanita Quraisy. Dia adalah Muhammad putra Abdullah. Ya, beliau sudah dikenal memiliki seorang anak angkat putra yang bernama Zaid bin Harithah. Maka begitu girangnya, ya, maka ini keluarganya Harithah ini yang datang pergi haji menemui Nabi Muhammad, menemui Muhammad bin Abdullah, mohon maaf, sebelum beliau menjadi Rasul, ya. Dan mereka ini berjumpa dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah tidak menyembunyikan,
Ya, tidak menyembunyikan kerinduannya kepada kedua orang tuanya, dan dia menitipkan salam rindu, salam sayang untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Maka pulanglah keluarga Zaid bin Harithah ini ke kampungnya, ke negerinya, dan mereka bawa berita gembira itu. Langsung Harithah, ayah Zaid, langsung setelah mendengar berita itu, dia bergegas menuju Makkah, ingin menjumpai Muhammad putra Abdillah yang digelari, terkenal dengan gelar Al-Amin di seantero Makkah, bahkan di seantero Jazirah Arabia. Subhanallah, putra yang mulia, ternyata anak angkatnya diangkat, anak kandungnya menjadi anak angkat Al-Amin, Muhammad putra Abdillah. Subhanallah. Maka ayah Zaid bin Harithah bertamu kepada Rasulullah SAW, memperkenalkan dirinya. Dia beserta saudaranya, pamannya Zaid bin Harithah, datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar beliau berkenan untuk mengembalikan putranya kepada beliau, kepada ayahnya ini. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wahai saudaraku, aku tidak ingin memaksa Zaid bin Harithah untuk kembali kepadamu, sebagaimana aku tidak memaksa dia untuk memilih aku. Maka aku berikan pilihan kepada Zaid ibn Harithah. Katakan kepadanya, jika engkau, wahai Zaid, memilih aku sebagai keluarganya, sebagai ayah angkatnya, maka aku tidak akan menerima tebusan dari siapapun untuk mengambil engkau. Dan apabila engkau memilih ayah kandungmu, maka aku tidak akan membayarkan tebusan supaya aku mendapatkanmu. Subhanallah. Maka Zaid bin Harithah mengambil keputusan. Apa keputusan dari Zaid bin Harithah? Ya Rasulullah, wahai Muhammad ibn Abdillah, wahai Al-Amin, aku memilih hidup bersamamu. Aku lebih memilih engkau, aku memilih tinggal bersamamu, wahai Muhammad bin Abdillah. Kan engkau adalah sebaik-baik ayah, dan engkau adalah sebaik-baik paman untukku. Subhanallah. Maka, Nabi Muhammad SAW waktu itu berkaca-kaca, berlinang air mata, melihat keteguhan dan keikhlasan Zaid bin Harithah memilih dirinya sebagai ayah, sebagai paman untuknya. Subhanallah. Lalu beliau bersama menuntun Zaid bin Harithah ini kemana? Ke halaman Ka'bah. Dari rumahnya yang ditinggali oleh Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid, beliau bawa Zaid bin Harithah ini ke halaman Ka'bah, lalu mengumpulkan orang, lalu dikumpulkan manusia semua di hadapan Ka'bah itu, lalu menggenggam tangan Zaid bin Harithah. Wahai para penduduk Makkah, sejak hari ini aku umumkan bahwasanya Zaid ibn Harithah ini adalah anakku. Aku jadikan dia seperti anak kandungku sendiri. Dia akan mewarisi hartaku, dan aku juga mewarisi harta yang ditinggalkan oleh Zaid. Maka mulai hari ini, aku namakan Zaid ibn Muhammad. Subhanallah. Itulah kisah bagaimana Zaid bin Harithah ini menjadi putra Rasulullah, menjadi kekasihnya Rasulullah. Kalau dulu sebelum turun ayat yang melarang penisbatan biologis seorang anak angkat kepada ayah angkatnya, beliau dinamakan Zaid ibn Muhammad. Bahkan setelah Nabi menjadi Rasul, itu masih disebut beliau sebagai apa? Zaid ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah turun ayat surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ini ayat yang menasakh bagaimana Rasulullah SAW dahulu mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harithah, dinisbatkan namanya dengan nama beliau Zaid bin Muhammad, dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari seorang dari kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Subhanallah.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dikenal dengan julukan Hibbu Rasulillah. Dan putranya Usamah bin Zaid, ya, putranya beliau Usamah bin Zaid ini juga disebut dengan Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah merupakan kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memperlakukan, ya, tidak peduli beliau ini bekas anak yang menjadi budak, ya, yang diperjualbelikan di pasar budak. Tidak peduli orangnya pendek, ya, pesek, tidak peduli kulitnya sawo matang, kecoklatan, ya, seperti kita orang-orang rumpun Melayu ini. Maka beliau angkat seorang putra bernama Zaid ibn Harithah ini menjadi kebanggaan Islam dan kebanggaan kaum muslimin. Dan menorehkan sejarah yang sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana bersinarnya nama-nama sahabat Rasulullah yang berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Dan tidak melihat rupa bentuk fisiknya. Bilal bin Rabah, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Khabbab bin Arad, kemudian Ammar ibn Yasir, ya, putra seorang budak, ya, ibunya adalah syahid, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam, Sumayyah, ya, ayahnya juga Yasir wafat, ya, ditindas dan dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika mereka disiksa di Makkah. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang hebat. Tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli etnis sukunya, tidak peduli bentuk perawakan tubuhnya. Tapi kalau hatinya, jiwanya telah dipenuhi dengan Islam, dipenuhi dengan keimanan, maka itulah yang mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus mengambil inspirasi yang pertama ini. Bahwa kemuliaan seseorang bukan berdasarkan garis keturunannya, bukan berdasarkan kebangsawanannya, bukan berdasarkan warna kulitnya, bukan berdasarkan kesukuan etnisnya yang lebih unggul superior dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi keunggulan dalam Islam berdasarkan apa? Ketakwaan yang berakar, tunjang di dalam hati, di dalam dada setiap muslim yang mengakui, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat The Golden Age yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, inspirasi yang bisa kita gali dari sahabat Zaid ibn Harithah, putra Al-Amin, ya, yang berjuluk Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang kedua yang menyatakan diri masuk Islam. Ya, karena beliau adalah orang anggota keluarga Nabi Muhammad, anak angkatnya Rasulullah. Ya, ada yang menyebut beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Nah, ini ikhtilaf di kalangan ulama. Tetapi yang jelas beliau adalah as-sabiqunal awwalun. Karena dia lingkaran keluarga terdekatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Khadijah, ya, Zaid ibn Harithah, ini lingkaran keluarga terdekatnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama-tama masuk Islam. Subhanallah. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam dalam agama Allah Ta'ala. Yang ketiga, sahabat yang mulia, sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Ya, bagaimana Nabi SAW begitu memuliakan beliau. Tapi memuliakan seorang anak angkat, memuliakan seorang itu dengan tugas-tugas berat dan tugas-tugas yang mulia. Bagaimana? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menggambarkan bagaimana beliau ini kedudukannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha mengatakan,
Nah, apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jaishin qattu illa ammarahu alaihim. Tidaklah Rasulullah SAW mengutus satu pasukan yang di dalamnya ada Zaid ibn Harithah. Ini pasukan yang diutus oleh Rasulullah, namanya Sariyah. Ya, kalau pasukan yang langsung dipimpin oleh Nabi, peperangan, itu namanya Al-Maghazi. Ya, Ghazwah. Kalau pasukan diutus oleh Nabi, beliau tidak memimpin langsung, tapi Nabi mengutus pasukan, nah itu namanya Sariyah. Nah, tidak ada satu Sariyah yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW, di dalamnya ada Zaid bin Harithah, kecuali Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai pemimpinnya. Jadi seolah-olah beliau ini adalah wakilnya Rasulullah SAW. Wakil Rasulullah dalam medan pertempuran. Ya, inilah ciri pemimpin yang hebat. Inilah ciri pemimpin ayah yang hebat bagi anak-anaknya. Memberikan tugas mulia, tugas yang paling berat, yaitu berjuang di jalan Allah di medan pertempuran. Ini dibebankan kepada kekasihnya, anak angkatnya langsung, yaitu Zaid ibnu Harithah ini. Jadi, yang namanya jadi anak angkat Rasulullah bukan berarti enak-enakan. Jadi anak pemimpin, jangan ongkang-ongkang kaki. Jadi anak raja, anak presiden, jadi menantu raja, menantu presiden, jangan cuma enak-enakan. Ya, tinggal enak memetik, ya, kenikmatan memetik buah hasil keringat jerih payah orang tuanya atau mertuanya saja. Ya, tapi juga harus diuji di medan pertempuran yang sesungguhnya. Itulah ciri pemimpin yang hebat, pemimpin sejati. Dia mengorbankan, mempertaruhkan diri dan anak-anaknya serta keluarganya sendiri terlebih dahulu dalam membela agama Allah, dalam mengemban amanah, tugas-tugas yang berat yang itu menuntut perjuangan, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun. Ini ciri Rasulullah. Coba lihat dalam perang Khaybar, ya, yang diutus Nabi siapa? Zubair dan Ali bin Abi Thalib untuk menembus, mendobrak benteng Khaybar. Keluarganya dulu. Ya. Ketika perang Badar yang diperintahkan oleh Nabi, ya, untuk menghadapi Al-Gojo, ya, pasukan Quraisy, satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, keluarganya dulu. Dalam perang Uhud, yang paling terdepan membela Allah dan Rasulnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyid Syuhada. Dalam semua pertempuran, Nabi selalu mendahulukan keluarganya. Jadi jangan sampai ada orang masyarakat nanti akan ngomong, itu presiden, itu raja, itu menteri, dia mendahulukan kroni-kroninya, keluarga terdekatnya, KKN, dia enak-enakan. Orang lain disuruh berjuang di depan, orang lain disuruh berkorban di depan, tapi dia dan keluarganya ngumpet di balik rumah, di balik meja. Dia yang enak-enakan, orang lain disuruh berkeringat, orang lain yang disuruh berkorban, orang lain yang disuruh menyabung nyawa untuk mempertahankan kekuasaannya. Na'udzubillah min zalim. Tidak begitu Rasulullah SAW. Ini dibuktikan oleh siapa? Zaid ibnu Harithah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age. Bukan hanya itu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ya, walau baqiya hayyan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Zaid bin Harithah itu masih hidup setelah Rasulullah wafat, lastakhlafahu, maka Rasulullah juga akan mengangkatnya sebagai khalifah, pengganti beliau. Kenapa? Karena beban tugas khilafah ini berat. Ya, berat. Maka dia, kata Aisyah, ini bisa-bisa kalau Zaid bin Harithah ini masih hidup sepeninggal Rasulullah, beliau akan tunjuk Zaid bin Harithah ini sebagai khalifah setelah beliau. Subhanallah. Ya, itulah. Bukan menunjuk, ya, Zaid bin Harithah sebagai khalifah ini sebagai, ya, itu bentuk KKN, kroni, bukan. Karena Zaid bin Harithah posisinya setelah turun ayat Al-Ahzab ayat 40 tadi, itu sudah bukan anak Nabi Muhammad lagi, bukan anak kandung atau anak adopsi Rasulullah lagi.
bukan lagi disebut Zaid bin Muhammad, tapi tetap namanya adalah Zaid ibnu Harithah, hibbu Rasulillah SAW. Artinya apa? Nabi akan mengangkat memilih khalifah sepeninggal beliau, itu bukan dari keluarganya sama sekali. Bukan dari anaknya laki-laki, bukan dari menantunya laki-laki. Tapi orang lain. Karena tidak ada lagi nama Zaid putra Muhammad. Yang adalah Zaid ibnu Harithah. Ini nilai yang luar biasa dalam Islam. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Kedudukan Zaid ini begitu mulianya. Dan beliau yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW sebagai panglima utama, panglima pertama dalam perang Mu'tah. Apa kata sahabat Golden Age yang dirahmati Allah? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan apa? Ketika melepas pasukan perang Mu'tah yang akan menuju negeri Syam, yang akan menuju Balqa. Balqa ini adalah daerah yang menjadi pangkalan militernya Kekaisaran Romawi Timur di negeri Syam. Ya, beliau mengutus para sahabat. Perang Mu'tah, perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, yang ditujukan untuk apa? Mewujudkan visi baginda Rasulullah SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya, membebaskan Masjidil Aqsa dari tirani bangsa Romawi Timur. Ya, yang dipilih siapa? Kata Nabi SAW, ya, taatilah oleh kalian Zaid ibnu Harithah. Ya, taatilah oleh kalian Zaid ibnu Harithah. Ya, kata Rasulullah SAW, jika dia gugur, maka taatilah oleh kalian Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Dan jika Ja'far gugur, maka taatilah Abdullah ibn Ruwahah. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum Zaid ibn Harithah. Fa in usiba Zaid, fa Ja'far ibnu Abi Thalib. Fa in usiba Ja'far, fa Abdullah ibn Ruwahah. Subhanallah. Itulah kemuliaan Zaid ibn Harithah, di mana beliau telah mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan pertempuran yang begitu besar, menghadapi 200.000 pasukan Romawi Timur. Nah, karena ini perang yang sangat luar biasa. Romawi Timur tidak mau kehilangan basis pangkalan ekonomi politiknya, tidak mau kehilangan gengsinya di hadapan kaum muslimin yang saat itu sudah terkenal ke seantero penjuru Jazirah Arabia, bahkan ke Afrika, bahkan ke Asia Tengah. Ya, sudah dikenal nama Nabi Muhammad SAW. Sudah dikenal ada agama baru yang berkembang dengan pesat di Jazirah Arabia ini. Subhanallah. Ya. Dan Romawi Timur tidak mau kehilangan gengsinya. Setelah dia menang atas Persia dalam pertempuran Niniwe, sebagaimana yang nubuatkan oleh Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim saghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5 ya, memuat prediksi kemenangan Romawi atas Persia setelah sebelumnya Romawi dikalahkan oleh Persia. Dan setelah terwujud janji Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ar-Rum, ya. Itu terwujud kapan? Ketika saatnya bersamaan dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Romawi menang atas Persia. Nah, lalu Romawi ini mengambil kontrol penuh wilayah pesisir Mediterania, Timur Tengah, dan sebagainya, dan melihat ada kekuatan baru ini yang mengancam kekuatan Romawi Timur, yaitu kekuatan Daulah Islam di Madinah. Maka Romawi ingin menunjukkan keperkasaannya di hadapan kekuatan baru yang baru muncul ini, kekuatan hebat ini, yaitu di bawah pimpinan Muhammad ibn Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengutus pasukan ke Balqa di Syam, ya, menghadapi 200.000 pasukan
tentara Romawi Timur itu, subhanallah. Beliau, sahabat Zaid bin Harithah, tidak lagi mempertimbangkan jumlahnya, banyaknya jumlah pasukan musuh. Tetapi yang beliau lihat hanya apa? Beliau melihat hanya wangi surga. Beliau hanya melihat daun-daun hijau yang melambai-lambai, ya, untuk menyambut kedatangan, ya, kedatangan Zaid ibnu Harithah dan pahlawan-pahlawan Mu'tah yang gugur di perang Mu'tah, yang syahid menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak pernah gentar. Mereka tidak pernah merasa lemah. Mereka tidak pernah merasa kecil di hadapan musuh yang besar. Kenapa? Karena mereka meyakini firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang banyak itu dikalahkan oleh kelompok yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Terbukti dalam perang antara Talut dan Jalut. Terbukti dalam perang Badar antara kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Terbukti dalam sejarah, dalam perang-perang yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk di perang Mu'tah. Mereka tidak gentar dengan pasukan yang berpuluh-puluh kali lipat jumlahnya lebih banyak dan lebih lengkap persenjatanya dan lebih kuat. Mereka, yang mereka cari adalah kehormatan, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gugurlah Zaid ibnu Harithah di perang Mu'tah, bersimbah darahnya, ya, bersimbah darahnya sampai sebelum jatuh bendera Rasulullah yang dibawa oleh Zaid bin Harithah, dipegangnya erat-erat sampai melambai-lambai bendera itu, dilihat oleh Ja'far bin Abi Thalib, langsung disambar, diambil bendera itu dari tangan Asy-Syahid Zaid ibnu Harithah, putra angkat baginda Rasulullah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia engkau, wahai Zaid bin Harithah. Kau mulia hidup di dunia, engkau mulia mati syahid di perang Mu'tah, menjadi pahlawan kaum muslimin, menjadi pahlawan di mata Rasulullah SAW, menjadi pahlawan bagi para pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, ya, oleh Allah Ta'ala bersama sahabat-sahabat Nabi, para pahlawan perang Mu'tah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age, kisah inspirasi dari sahabat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.